Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya anak-anak yang ada di kelas maupun yang ada di rumah ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi ya. Suasananya agak berbeda ini karena yang di rumah ada beberapa orang, yaitu ada Mbak Kaila, kemudian ada Renata, dan ada juga Adril ya. Hari ini tidak bisa datang ke sekolah karena sedang sakit ya. Mas Adril agak pilek, kemudian untuk Mbak Renata sedang ada acara. Baik, maaf saya sedikit terlambat tadi masuk ke kelas karena di sana di bawah itu jadi saya menemani Rama dulu ya. Rama baru aja dijemput. Menunggu cukup lama dia ya. Ya, tapi tidak apa-apa, sekarang sudah dijemput pulang. Saya ajak ke kelas juga nggak mau ya. Oke anak-anak, kita mulai saja. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ini sudah berdua ya tadi ya? Ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa minggu ini atau hari Jumat besok kita akan ulangan ya. Akan ulangan, nanti kalian akan menerima soalnya melalui WhatsApp ya. Soalnya dalam bentuk apa? Google Form ya. Nah, karena besok hari Jumat itu ulangan, maka minggu ini hari Selasa, Rabu, Kamis ini kita harus selesaikan materinya. Materi di tema 4, subtema 4, pembelajaran yang terakhir atau pembelajaran 6. Nah, tadi di sesi 1 itu teman-teman sudah selesai. Nah, maka saya harapkan di sesi 2 juga selesai supaya sama. Nah, supaya sesi 2 juga selesai, maka kita harus melakukan pembelajaran dengan tertib. Ribut wae ora rampung mengko ya. Yang sesi 1 selesai, yang sesi 2 enggak selesai nanti kalau kalian ribut terus ya. Maka jangan sampai ketinggalan. Yang sesi 1 sudah berhasil menyelesaikan seluruh materi. Besok Rabu dan Kamis tinggal mengulang-ulang aja. Yang belum paham yang mana tinggal memperbanyak latihan. Nah, kalian juga mestinya demikian ya. Hari ini kita selesaikan. Kita akan bersama-sama ini ya, mempelajari pembelajaran terakhir atau pembelajaran 6 seperti yang kalian lihat di layar HP kalian atau di ini pembelajaran 6 ya. Ini
Ya, silakan sekarang anak-anak dibuka. Ya. Halaman berapa itu pembelajaran 6, pembelajaran terakhir? Halaman 144. Ya, 144. Ya. Oke anak-anak, karena ini ada siswa yang di rumah, ada juga yang di sekolah, maka teks ini akan saya bacakan ya, supaya yang di rumah juga bisa menyimak atau mendengarkan. Ya. Oke. Yuk, silakan disimak baik-baik. Menjadi warga negara yang baik. Ya. Menjadi warga negara yang baik. Kita adalah warga negara Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya kita harus menjadi warga negara Indonesia yang baik. Menjadi warga negara yang baik dapat dimulai dengan melakukan kewajiban dan hak secara seimbang atau yang seimbang. Ya. Sikap-sikap menjaga keseimbangan kewajiban dan hak adalah sebagai berikut contohnya. Yang pertama, mendapatkan hak harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. Kemudian menghormati hak orang lain, dan yang ketiga mengutamakan kepentingan banyak orang dibandingkan kepentingan diri sendiri. Ya. Baik, mari kita sama-sama pelajari. Bagaimana sih yang dimaksud dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban? Yo, siapa yang tahu? Ya, gimana Mas Pandu? Ya, gimana maksudnya? Ya, jawaban dari Pandu ya. Yang dimaksud dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban, bagaimana apabila kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita. Ya. Kemudian apabila kita sudah melaksanakan kewajiban kita, melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, ya sudah semestinya kita diberikan hak-hak kita. Nah, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara apa saja? Ada yang masih ingat? Ya, silakan dikeluarkan buku catatannya. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban kita? Yo, masih ingat tidak? Ini ya. Ya, kewajiban sebagai warga negara. Apa saja? Yo, yang pertama. Apa Mas Adril? Mendapatkan fasilitas kesehatan. Oh, itu hak. Yang kewajiban apa kewajiban? Negara. Hah? Menjaga fasilitas negara. Oh ya, menjaga. Bagus. Menjaga dan merawat
fasilitas negara. Nah, itu dibaca. Ya, baca. Ya, ini ya. Menjaga dan merawat fasilitas negara atau fasilitas umum. Nah, seperti apa saja? Fasilitas umum apa saja? Sekolah, Rumah sakit, ya, terus jalan raya, jalan raya, halte, ya, jembatan, jembatan, taman kota, dan sebagainya. Nah, ini ya. Ini kewajiban kita. Ya. Oke. Nah, selain menjaga dan merawat fasilitas negara atau fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya, halte, jembatan, taman kota dan sebagainya, apalagi yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara? Apa? Membayar pajak, ya, misalnya ya. Ada pajak kendaraan bermotor, ya, pajak penghasilan, pajak bumi bangunan dan sebagainya, ya. Kemudian apalagi sebagai warga negara kita harus menaati apa Mas Adril? aturan, Ya, menaati aturan. Ya. Atau menaati undang-undang yang berlaku. Misalnya aturan di mana saja ya? Aturan di jalan raya, gimana? Contoh aturan di jalan raya bisa menyebutkan? peraturan lalu lintas, Iya, menaati rambu-rambu lalu lintas. Lampunya merah artinya apa? Harus berhenti. Ya. Ojo lampu merah malah digas ya. Kemudian kalau lampu kuning artinya apa? siap-siap, Ya, siap-siap. Jalan pelan-pelan. Ya, lampu kuning itu artinya kita boleh jalan. Boleh jalan, tapi hati-hati dan sebaiknya berhenti memang. Lebih dianjurkan untuk berhenti. Tapi sebenarnya kuning itu boleh jalan dengan hati-hati. Dari merah ke kuning berarti kita boleh mulai jalan, boleh. Mulai jalan tapi hati-hati. Siapa tahu di sana masih ada sepeda motor atau kendaraan bermotor yang lain yang masih jalan. Ya. Dan sebaiknya berhenti kalau kuning itu. Kita tunggu sampai benar-benar hijau. Sebaliknya juga begitu. Hijau nih, sedang hijau. Tapi hijaunya udah mau habis, udah mau ganti merah ke kuning dulu. Kuning dulu masih boleh jalan itu kalau masih kuning. Iya. Kuning dari hijau ke kuning itu kita masih boleh jalan, tapi hati-hati dan sebaiknya berhenti karena sebentar lagi ganti merah. Nah, gitu ya. Itu contoh aturan lalu lintas di jalan raya. Selain selain rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, ada juga aturan-aturan lain di jalanan.
Ya, memakai helm, harus pakai SIM, harus punya SIM, membawa surat tanda kendaraan bermotor ya, STNK, surat tanda nomor kendaraan. Ya. Kemudian larangan yang ada di jalanan apa, misalnya tidak boleh parkir di situ, tidak boleh berhenti di situ. Nah, itu juga kita harus patuhi. Nah, itu contoh mematuhi aturan atau undang-undang yang berlaku. Itu baru di sekolah. Kok di sekolah, di jalan raya. Di sekolah beda lagi. Ya, aturannya kalian sudah tahu semuanya. Aturan-aturan yang lain, misalnya di rumah sakit ada aturannya tidak? Ada. Nah, ini Mas Adril ini yang ayah dan ibunya bekerja di rumah sakit ini pasti tahu ini aturan di rumah sakit apa? Jam besuk. Jam besuk. Iya, pertama jam besuk. Jam besuknya ya. Jam besuk harus diatur dan kita pengunjung itu harus mematuhi. Ya, rapopo. Ya. Mematuhi jam besuk supaya apa? Pasien atau orang yang sakit itu bisa beristirahat. Ya, kita tidak bisa semaunya datang ke rumah sakit meskipun menjenguk saudara kita, ya. Yang menunggu pun juga dibatasi ya. Yang sakit satu, yang nunggu 10 orang, ya nggak bisa, ya kan? Terus yang lain apa? Aturan di rumah sakit selain jam besuk, misalnya apa? Aturan bagi anak kecil nggak boleh masuk. Biasanya di bawah usia 12 tahun itu nggak boleh masuk. Kenapa? Ya, supaya tidak tertular ya, supaya tidak terkena terjangkit virus penyakit ya. Karena anak kecil itu mungkin kekebalan tubuhnya masih belum kuat gitu ya. Ya, itu ya contoh aturan di rumah sakit. Tidak boleh berisik juga misalnya, ya. Kalian suka kucing nih, bawa kucing ke rumah sakit. Wah, tidak boleh. Apalagi bawa ayam. Ya. Terus tidak boleh membuat atau mengeluarkan suara-suara yang gaduh ya di rumah sakit. Bengak-bengok, teriak-teriak. Yang teriak-teriak biar yang sakit aja. Yang sehat gak usah teriak-teriak. Ya, di rumah sakit ya. Rumah sakit tempatnya orang istirahat, tempatnya orang dirawat supaya lekas sembuh ya. Kalau kita teriak-teriak nanti nggak jadi istirahat, nggak sembuh-sembuh nanti ya. Nah, itu contoh menaati aturan. Kewajiban yang lain apa? Siapa yang tahu? Kaila mau menambahkan? Enggak. Adril mau menambahkan? Masih banyak ini kewajiban kita sebagai warga negara. Menghormati ibadah, pemeluk agama yang lain yang berbeda dengan kita. Kalian nih 5 orang mau main bareng. Nah, ini Mas Nizam, saya mau sholat dulu nih sama Mas Arif. Nah, ini yang lain ya harus menunggu, yang berbeda agama ya. Tunggu dulu, biarkan sholat dulu ya. Juga sebaliknya ya, kalian ngajak main nih hari Minggu. Nah, temanmu mau ke gereja dulu ya ditunda mainnya.
tunggu sampai dia selesai ibadah di gereja misalnya. Itu. Iya, boleh menghormati ibadah, menghormati agama orang lain, tidak boleh mengejek, ya, mengejek pemeluk agama yang lain, tidak boleh kita mengejek, ya. Itu contoh kewajiban kita, masih banyak lagi kewajiban kita. Menciptakan kerukunan atau menjaga kerukunan, ya. Kerukunan antar warga negara, ya. Jangan tawuran, ya. Anak-anak sekolah tawuran, anak-anak orang-orang kampung tawuran, ya, di kota kita tawuran, kesenggol marah. Jangan. Harus menciptakan kerukunan, perdamaian, ya. Yang lain apa? Contoh yang lain. Selain menjaga atau menciptakan kerukunan, menciptakan suasana yang tenang, aman, damai. Iya. Masih banyak lagi. Tadi anak-anak di sesi 1, kalian bisa menyebutkan 50. Ya karena banyak sekali, ya. Itu tanya Mbak Akila itu. Akila ikut sesi 1 dan 2. Karena ini apa, ibunya Ibu Wahyu ada acara keluar, ya, ada acara keluar ke sekolah yang lain, ya. Jadi ya, menjaga atau menciptakan kerukunan antar warga negara, ya. Apalagi yang lain? Yang lain apa? Masih banyak loh kewajiban kita sebagai warga negara. Ini nggak kelihatan ya? Di layar nggak kelihatan? Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Mbak Akila, apalagi yang belum disebutkan? Ya, menjaga kebersihan bisa. Ya. Maskerku kok jatuh. Ya, ini contoh kewajiban kita sebagai warga negara. Apa? Ya, melakukan kerja bakti, ya bisa. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, misalnya begitu, ya. Yang lain? Ya banyak. Kan saya tadi sudah sebutkan, apa sudah katakan, ini ada 50 nih, nggak habis-habis ini kewajiban. Ya, kewajiban kita banyak sekali. Enggak, kalau pegel ya. Nah ini Pak Rifan juga sudah nulis tadi. Sesi 1 saya nulis, sesi 2 saya nulis, oh, ya biasa aja. Enggak, tanya Kak Akila tadi saya nulis di papan tulis ya. Iya. Nah, ini saya kan gini. Oh. Ya. Nah, sekarang haknya apa? Coba. Kewajibannya sudah. Fasilitas kesehatan. Ya, apa yang sudah dijelaskan di situ ya?
hak kita sebagai warga negara. Ya boleh, bebas. Yang penting gue nak ulangan besok iso jawab. Sebagai warga negara, 1, mendapatkan fasilitas kesehatan. Aduh. Ya, berarti mendapatkan pendidikan. Ya, mendapatkan pendidikan. Ya. Apalagi? Ya, menggunakan fasilitas umum. Ya, fasilitas umum tadi sudah disebutkan. Ya, harus menghormati boleh. Ini menghormati. Menjaga menghormati orang lain ya, ini sudah ya, menghormati orang lain. Ya, ini ya seperti ini. Oke, menggunakan fasilitas umum sudah. Apalagi? Di sini sudah ada apa Mas? Pribadi sesuai keyakinan. Pintar. Ya, di sini sudah ada menghormati ibadah pemeluk agama lain. Berarti di sini hak kita adalah bisa melakukan ibadah dengan tenang. Tidak boleh ada yang ganggu ya. Ibadah dengan tenang, aman. Ya. Mendapatkan rasa aman dan perlindungan. Nah, gini. Apa? Apa? Batuk. Beli obat. Kan batuk katanya. Oh, enggak tahu siapa itu tadi yang batuk-batuk. Adril mungkin batuk. Terus apa lagi? Nih. Hak kita hidup bersama dengan rukun dan damai. Nah, begitu. Contoh hak kita sebagai warga negara. Oke, sudah? Ayo, lama sekali kalian nulisnya. Mbak Akila boleh dilengkapi yang tadi belum ditulis ya. Ini. Selesai ya, Mas Adril selesai? Selesai. Oke, Renata selesai? Ya. Sip. Bagus ya. Kaila selesai? Selesai. Ya, bagus. Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai semua, sekarang kita lanjutkan. Yuk.
Ayo tadi yang sesi 1 selesai malah tambah ono matematika barang iki ora rampung. Tanya itu si Reski atau siapa tadi yang sudah hadir tadi ya, Sarah ya. Kita kan tadi belajar matematika juga ya. Ini enggak selesai-selesai. Ya, oke. Ya. Udah ya? Nanti kalau yang belum selesai lihat rekamannya aja lah, rekaman videonya ya. Ditulis lagi, di pause ya. Ya. Duduk Mas, duduk ya. Sebisa mungkin itu jangan saling bersentuhan. Ya, kalau bersentuhan pakai hand sanitizer lagi malah sikep-sikepan. Malah gendong-gendongan. Gitu ya, anak-anak ya. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi setelah hak dan kewajiban. Nah, ini kalian pahami aja, nanti ditulis sendiri ya, tambahkan sendiri. Oke, sekarang ke berikutnya 145, ayo. Ya. Oke, sebelum dikerjakan, kalau yang sudah ya enggak apa-apa. Yang belum mengerjakan, mari kita bahas bersama-sama dulu ya. Siap ya anak-anak ya, yang di rumah ya. Pak Rifan akan bacakan untuk kalian. Teman-teman yang ada di sini juga menyimak baik-baik, jangan ribut sendiri ya. Ayo belajar. Halaman 145. Ya, gimana Mbak? Oh ya, enggak apa-apa, nanti dilengkapi sendiri ya. Atau pinjam catatan temannya. Ya, serapapun kok ditambahi dewe iso menyebutkan hak dan kewajiban bisa kan? Ya iya, bisa loh. Kalian itu sebenarnya udah bisa, tapi nulisnya aja yang lama. Latihan nulis di rumah. Nak nulis yang HP cepet ngene-ngene, wah HP wae. WA terus ya. Itu nulis, latihan nulis, WA terus ya. Apa? Ya, itu hak kita. Tapi kalau menghormati ibadah orang lain itu kewajiban. Ya. Yuk, sekarang disimak semuanya. Nah, ini yang di sini biar ini yang di sini biar mendengarkan juga. Oke. Kewajiban dan hak tidak dapat dipisahkan. Bila kita menginginkan hak, maka akan ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Contohnya adalah bila kita bersekolah, maka kita wajib mematuhi aturan di sekolah. Dalam kehidupan, hendaknya pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Kita melaksanakan kewajiban dengan tanpa paksaan dan penuh tanggung jawab. Hak yang kita peroleh hendaknya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu terciptalah keseimbangan antara kewajiban dan hak. Intinya adalah hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalau kita mau dipenuhi hak-hak kita dimanapun berada, maka ya kita lakukan kewajiban kita laksanakan kewajiban kita. Di rumah apa kewajiban kita, di sekolah apa kewajiban kita,
Di kampung apa kewajiban kita? Ya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, apa kewajiban kita? Itu kita laksanakan. Ya. Di rumah misalnya, ya. Kalau kita pengen disayangi orang tua, pengen dikasih uang saku, dikasih hadiah ketika ulang tahun, ya kewajibannya apa kalian? Iya, kalian laksanakan, belajar yang pintar, membantu orang tua. Kalau disuruh orang tua, didawuhi, dikongkon karo orang tuane, dimintai tolong orang tuane ya, segera dilaksanakan. Ya. Membantu sebisanya, semampunya. Ya. Kalian bisa mencuci piring enggak? Ya, bisa, bagus. Bisa mencuci piring. Kalau siapa yang pernah mencuci piring satu keluarga, serumah dicuci semuanya. Habis makan keluarga nih, keluarga habis makan bersama. Yang nyuci piring kamu semuanya pernah? Bagus, ya bagus. Ya. Ya bisa gendong adiknya. Yang punya adik membantu orang tua dengan cara ngomong adine, mengajak main adiknya, ojo dinakali wae. Adike ngerebut mainan ya ojo mau rebut genti. Ya enggak boleh itu. Kata-katanya yang bagus aja ya. Enggak. Ya bagus itu. Ya, adiknya diajak main itu membantu orang tua juga ya, karena orang tua kan juga repot ya kalau harus ngomong sambil menyelesaikan pekerjaan yang lainnya ya. Membantu orang tua, beribadah juga jangan lupa, belajar ya, menyenangkan hati orang tua dengan cara belajar, beribadah, membantu ya gitu ya. Itu kalau kita ingin diberikan hak-hak kita ya. Dalam kehidupan bertetangga ya, kita juga harus berbuat baik kepada tetangga kita ya. Tanggone gek loro aja nyetel musik yang buanter-buanter. Malah sound sistemnya diarahke ngene tanggone. Jangan ya, kecuali kalau memang sedang ada hajatannya, ada pernikahan misalnya ya, silahkan aja. Ya. Tapi juga ingat waktu. Ojo malam-malam jam 9 malam ke atas masih suaranya masih kenceng ya, jeduk yang lagi sakit gigi sampai kepalanya pusing ya. Itu berbuat baik kepada tetangga. Kalau tetangganya sedang ada keperluan, ada hajat, ya kita membantunya. Nyumbang, ngerti nyumbang apa ora? Ngamplopi, kasih amplop. Bukan arisan. Iya, kasih sumbangan. Misalnya tetanggamu ada yang menikah itu. Ya, selain ngamplopi ya juga kalau anak-anak remaja di situ yang membantu. Usung-usung kursi lah apa-apa. Ya. Terus membantu melayani tamu-tamu yang datang. Nggawake wedang. Nah, kalau nggak ada yang datang berarti masih ada corona itu ya. Kalau sudah nggak ada corona kan ini ada orang nikahan kan tamunya banyak ya. Bantu parkirnya ya kalau yang sudah dewasa ya. Gitu.
Oke. Apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang ABCDE itu. Ya. Yang pertama akan tercipta hubungan yang harmonis sesama warga negara Indonesia. Pasti harmonis. Karena saling menghormati, saling menghargai. Ya. Kemudian kalau sudah begitu, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan terwujud. Ya. Tolong menolong itu tumbuh sifat tolong menolong. Kemakmuran dan kesejahteraan negara Indonesia juga akan tercapai. Dan terbentuk bangsa Indonesia yang kuat. Nah, gitu. Itu kalau semua warga negara, kita semuanya itu mau melaksanakan kewajiban kita dengan tanpa paksaan, dengan penuh tanggung jawab, dan ada keseimbangan antara hak dan kewajiban kita. Wes, sekarang itu tiga soal itu dikerjakan dulu. Ya, 3 soal itu yang ayo jawab ini. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, silakan. Yuk, bisa enggak? Berapa menit kalian mengerjakannya? 1 tahun ya sampai kue iki kanca-kancamu munggah kelas 4 kue seneng kene jan garap kuwi wae. Iya. Nih sampai 40 nih. Yo, silakan. Mudah. Teman-teman pada selesai tadi, kalian masa tidak selesai? Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan bila kita menginginkan hak kita dipenuhi? Apa yang harus kita lakukan? Nih, apa yang harus dilakukan apabila ya yo. Udah santai di situ dulu. Enggak usah apa? Enggak usah jalan-jalan. Ayo Reski Syarif. Terlihat ya di layar, di papan tulis terlihat ya. 1. Apa yang harus dilakukan bila kita menginginkan hak kita dipenuhi? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita laksanakan dulu ya. Melaksanakan kewajiban. Ya. Terlebih dahulu. Nah, ini ya. Kelihatan nggak tulisannya itu? Terlalu kecil. Gini ya. Melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum nah ini ya. Gimana Gila? Ini ya bisa ya kelihatan ya.
Pandu sudah? Syarif sudah? Ya. Nomor 2, bagaimanakah keseimbangan antara hak dan kewajiban itu? Kewajiban harus dilaksanakan dengan tanpa paksaan dan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak ya hendaknya diperoleh sesuai aturan yang berlaku. Nah, gini ya, kelihatannya. Yang di rumah bisa membaca enggak? Bisa membaca? Kalau manfaatnya yang ini, manfaatnya ABCDE ini. Ya. Manfaatnya yang ini ya. Nomor 3 yang ini jawabannya. Ya, selesai? Nomor 3 yang ini ya. Nih nomor 3 yang ini, yang saya kasih kotak merah ini ya, garis merah ini nomor 3. Ya tulis dong. Udah ya? Ayo, sudah 41 ini. Ya. Wes ya. Kita mau latihan menghitung ini, yuk. Coba lihat seperti apa pekerjaan kalian. Karena punya nyamuk. Belum kan? Oh, belum semuanya gimana ini?
Ini apa? Ini bukan pukulan ini, tapi ini untuk menunjuk. Untuk menunjuk ya. Oh, sekarang udah selesai sekarang. Ya. Mas Adril, Mbak Kaila, Mbak Renata, kalau sudah selesai boleh berdoa dan mengakhiri pelajaran keluar dari ruangan Google Meeting. Ya, yang di sini biar saya ajak main-main hitung-hitungan dulu sampai jam 1 nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dilanjutkan sendiri ya. Assalamualaikum.